Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Allah, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa kembali dengan saya Safi Amil SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Bojong Soang dari tahun 2008 hingga sekarang. Adapun mata pelajaran yang saya sampaikan yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan saya mengajar di kelas 12 IPA juga IPS. Baiklah, pertemuan kali ini itu akan membahas mengenai kebahasaan yang digunakan di dalam novel sejarah. Ada beberapa kaidah kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah. Yang antara lain adalah yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Ini kita ambil contoh kalimatnya. Prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan urutan waktu dengan menggunakan konjungsi. Konjungsi artinya adalah kata penghubung, apakah itu kronologis juga temporal, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Kita ambil contoh. Setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Kemudian yang ketiga, kebahasaan yang digunakan dalam novel sejarah itu adalah menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau berupa kata kerja material. Kemudian yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya mengatakan, kemudian bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, juga menuturkan. Kita ambil contoh. Menurut sang patih, Gaung telah periksa seluruh kamar Syah Bandar, dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Kemudian kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh sang tokoh, yang disebut dengan kata kerja mental. Misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, terus lagi menganggap. Kita ambil contoh kalimatnya, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Selanjutnya, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditujukan oleh tanda petiknya dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Kita ambil contoh kalimatnya. Mana surat itu? Ampun Gusti Adipati. Patik takut maka patik bakar. Surat apa? Nyi Gede. Lontar ataukah kertas? Yaitu menggunakan banyak dialog. Kemudian yang ketujuh yaitu menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kita ambil contoh kalimatnya. Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah semua pimpinan prajurit. Pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui bahwa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jaya Negara. Sri Jaya Negara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patih Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Itu beberapa kaidah kebahasaan yang
digunakan di dalam novel sejarah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.